Hello guys, we are super glad to have you with us today in Fusion Online Service. Buat kalian yang baru pertama kali ikut ibadah kami, we want to welcome you. Sedangkan bagi kalian semua yang sudah setia mengikuti ibadah Fusion sampai hari ini, I just wanna say that we love you guys and you are amazing. Guys, seperti yang kita tahu, saat ini saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur sedang mengalami bencana alam. Kami ingin mengajak kalian untuk membantu meringankan beban penderitaan mereka dengan mengirimkan bantuan melalui rekening yang tertera di layar atau menggunakan QRIS seperti yang terdapat di layar kalian. Mari kita sama-sama mengalami ketenangan dan kedamaian dalam hadirat Tuhan melalui doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Ibadah doa pagi pada tanggal 17 April 2021 akan disertai dengan perjamuan kudus. Informasi lebih lanjut tentang bagaimana memperoleh roti dan anggur dapat kalian lihat di website dan aplikasi gereja kita. Atau kalian dapat menghubungi nomor 0811 896 876 melalui WA. Okay, it's time for us to praise and worship Him. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita untuk meraih kehidupan yang berkemenangan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
All of creation, all of the earth, make straight a highway, a path for the Lord. Jesus is coming soon. Call back the sinner, wake up the saint. Let every nation shout of your fame. Jesus is coming soon. Like a bride waiting for her groom, will be a church ready for you. Every heart longing for our King. We sing, even so come, Lord Jesus come. Even so come, Lord Jesus come. There will be justice, all will be new. Your name forever, faithful and true. Jesus is coming soon. Like a bride waiting for her groom, will be a church ready for you. Every heart longing for our King. We sing, even so come, Lord Jesus come. Even so come, Lord Jesus come. So we wait for you. God, we wait, you're coming soon. So we wait for you. God, we wait, you're coming soon. Like a bride waiting for her groom, will be a church ready for you. Every heart longing for our King. We sing, like a bride waiting for her groom, will be a church ready for you. Every heart longing for our King. We sing, even so come, Lord Jesus come. 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 Untuk menempuh pendidikan di Akademi Militer atau Akmil, saudara tidak perlu mengeluarkan biaya studi. Berlainan dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya yang menuntut biaya kuliah yang sangat mahal. Untuk menempuh pendidikan di tempat di mana para calon perwira TNI dipersiapkan ini,
saudara tidak dikenakan biaya. Bukan saja saudara tidak dikenakan biaya asrama, biaya makan 3 kali sehari, biaya untuk seragam selama menempuh studi, malahan setiap bulan saudara mendapat uang saku. Mengapa saudara tidak perlu membayar biayanya? Karena semua biaya pendidikan di tempat tersebut telah ditanggung oleh negara. Sehingga dengan demikian biayanya murah, bahkan gratis. Murah, tapi bukan murahan. Karena walaupun gratis, bukan berarti dengan demikian saudara boleh hidup semaunya. Justru sebaliknya, untuk mengikuti pendidikan tersebut, saudara harus membayarnya dengan seluruh kehidupanmu. Karena di situ saudara harus hidup dengan disiplin yang sangat ketat. Jadwal bangun tidur, waktu untuk mandi, waktu untuk makan, waktu untuk belajar, waktu untuk olahraga, dan berbagai detail kehidupan sehari-hari lainnya diatur secara ketat dan saudara wajib untuk menaatinya. Sehingga seakan-akan seluruh hidupmu saudara serahkan ke lembaga pendidikan tersebut. Hanya dengan rela membayar harga seperti itulah baru akan dihasilkan para perwira TNI yang tangguh dan yang dapat diandalkan. Bukan tentara yang lembek dan yang tidak dapat diharapkan untuk membela nusa dan bangsa. Prinsip seperti itu pula lah yang berlaku bagi para pengikut Kristus. Untuk diselamatkan, kita tidak perlu membayar apapun juga. Namun untuk menjadi murid Kristus, kita harus membayarnya dengan seluruh hidup kita. Memang kita tidak perlu membayar apapun untuk diselamatkan dari hukuman dosa. Sebab Yesus telah membayarnya secara lunas bagi kita di kayu salib. Namun untuk menjadi murid Kristus tidaklah bersifat cuma-cuma. Saudara harus membayarnya dengan seluruh hidupmu. It will cost you everything. Hanya dengan demikian barulah dapat diharapkan keberadaan para pengikut Kristus yang tangguh. Yang dapat mengemban tugas yang Yesus taruhkan pada pundak mereka. Bukan orang Kristen yang memble dan yang hidup seperti kapal selam. Kapal selam muncul dan tenggelam. Kadang-kadang muncul dalam ibadah dan kemudian tenggelam dalam kegelapan. Bukan orang Kristen yang mudah masuk angin alias mengalami demam dan panas dingin. Kadang-kadang rohaninya panas, yaitu saat mengikuti KKR. Dalam ibadah kebangunan rohani atau KKR yang bersangkutan menyanyi dengan penuh semangat. Selesai khotbah, ketika ada tantangan untuk menerima Yesus, ia maju ke depan sambil menangis. Dan untuk kesekian puluh kalinya ia menerima Yesus. Tetapi selepas dari KKR, kehidupan rohaninya kembali menjadi dingin. Kembali tidak membaca Alkitab, kembali tidak berdoa, kembali beribadah semau-maunya. Apalagi sekarang. Di dalam masa pandemi ini, orang kan beribadah secara online. Ia bukan beribadah secara online, tetapi beribadah secara on-off. Alias hanya on kalau lagi ingat dan berminat untuk beribadah. Masalahnya, ia lebih banyak tidak ingat alias lupa untuk beribadah. Sehingga lebih banyak off dibandingkan on. Kalau anggota tentara mentalitasnya melempem, begitu mendengar tembakan musuh, langsung melepas baju seragam dan lari sifat kuping. Demikian juga dengan pengikut Kristus yang selebor. Selebor, saudara tahu kan artinya? Selebor itu artinya selera borongan, alias Kristen murahan. Begitu kena masalah sedikit, langsung melepaskan identitas dirinya sebagai pengikut Yesus dan lari meninggalkan Tuhan. Mereka-mereka itulah yang diistilahkan oleh George Bernard Shaw, penulis naskah drama dari Inggris yang sangat terkenal di abad yang silam sebagai chocolate soldier. Chocolate soldier, permen coklat yang berbentuk seperti tentara-tentara kecil. Chocolate soldier artinya perwira yang nampak cakep namun tak berguna. Chocolate soldier adalah orang Kristen yang bagikan permen coklat yang berbentuk seperti tentara kecil. Yang kalau terkena udara panas langsung meleleh, kata C.T. Studd, pendiri dari lembaga misi WEG yang melayani di Tiongkok di awal abad ke-20. Saudara-saudari,
Yesus datang ke dunia, lahir sebagai seorang manusia, menyerahkan diri dalam pengorbanan sampai mati di kayu salib. Bukan untuk menghasilkan para chocolate soldiers seperti itu. Bukan. Namun ia menginginkan para pengikutnya yang hidup dengan tahan banting. Sebab hanya dengan demikian barulah mereka dapat menjadikan segala bangsa murid Kristus. Untuk itu para pengikutnya harus bersedia membayar dengan seluruh hidup mereka. It will cost you everything. Kebenaran yang sangat penting ini berulang kali Yesus sampaikan kepada para muridnya. Bahkan sebelum ia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian. Termasuk diantaranya yaitu apa yang ia ajarkan dan dicatat di dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Mari kita baca ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Di dalam dua perumpamaan yang Yesus sampaikan secara berturut-turut, sehingga merupakan suatu rangkaian ini, Yesus mengajar para muridnya tentang kerajaan surga. Di dalam hal ini yaitu dengan memberikan perhatian secara khusus tentang biaya yang harus dibayar agar seseorang dapat hidup sesuai atau selaras dengan prinsip-prinsip kehidupan di dalam kerajaan surga tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan surga atau kerajaan Allah ini? Injil Matius lebih banyak menggunakan istilah kerajaan surga. Sedangkan kitab-kitab Injil yang lain menyebutnya sebagai kerajaan Allah. Kedua-duanya adalah sama dan memiliki makna yang sama. Yaitu pemerintahan Allah dalam kehidupan manusia dan atas seluruh alam semesta. Pemerintahan Allah, di mana Allah memerintah sebagai raja dalam hidup kita maupun atas semua yang ada di alam semesta ini. Pokok ini sangatlah penting. Sedemikian pentingnya sehingga selama 40 hari, yaitu sejak kebangkitannya dari kematian sampai kenaikannya ke surga, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 ditulis bahwa Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada para muridnya tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari sebelum ia meninggalkan para muridnya di dunia, hanya ada satu hal yang ia ajarkan kepada mereka, yaitu tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Misalkan saudara adalah pemilik sebuah perusahaan dan saudara akan pergi ke luar negeri untuk jangka waktu yang cukup lama. Sebelum saudara pergi, saudara mendapat kesempatan untuk menyampaikan satu pesan kepada para manajer yang Anda percaya untuk mengelola perusahaan milikmu itu. Satu pesan, bukan dua ataupun beberapa. Hanya ada satu pesan. Kira-kira pesan apa yang akan saudara tinggalkan kepada yang bersangkutan? Pesan yang penting atau yang remeh-temeh? Jelas saudara akan meninggalkan pesan yang penting. Bahkan yang terpenting. Sebab hanya satu pesan yang dapat saudara tinggalkan. Berarti kalau selama 40 hari sejak kebangkitannya sampai ia naik ke surga, hanya ada satu pesan yang Yesus sampaikan kepada para muridnya, yaitu tentang kerajaan Allah. Maka berarti pengajaran tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga ini bersifat sangat-sangat penting. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 tadi, tidak diuraikan tentang apakah yang Yesus ajarkan mengenai kerajaan Allah yang ia bicarakan dengan para muridnya tersebut. Sebab seperti yang telah saya katakan tadi, sebelum ia disalibkan, Yesus sudah berulang kali mengajar para muridnya
tentang kerajaan Allah. Sehingga sesudah kebangkitannya dan sebelum ia naik ke surga, ia hanya mengulang kembali apa yang pernah ia ajarkan sebelumnya. Termasuk tentang prinsip-prinsip hidup dalam kerajaan Allah sebagaimana yang ditulis di dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Melalui kedua perumpamaan yang dicatat di ayat-ayat tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada 3 prinsip penting tentang kerajaan Allah. Ketiga prinsip tersebut adalah yang pertama, bahwa kerajaan Allah haruslah menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Saya ulang, kerajaan Allah haruslah menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Untuk itu Yesus menggambarkannya dalam 2 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama, yaitu bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah seumpama harta yang terpendam di ladang. Harta yang sangat berharga. Sehingga untuk memilikinya, orang yang menemukan harta tersebut harus menjual seluruh miliknya guna membeli ladang tempat harta itu terpendam. Perumpamaan yang kedua, yaitu bahwa kerajaan Allah adalah seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah dan yang sangat berharga. Sedemikian indah dan berharganya, sehingga ketika pedagang tersebut telah menemukannya, maka ia menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kerelaan kedua orang tadi untuk menjual seluruh milik mereka menunjukkan bahwa bagi mereka harta yang terpendam maupun mutiara yang indah itu bukan sekadar berharga, namun juga sangatlah penting. Sedemikian pentingnya sehingga mereka tidak merasa enggan untuk menjual seluruh yang mereka miliki agar dapat membeli harta ataupun mutiara tadi. Singkat kata, mereka lebih memprioritaskan harta yang terpendam di ladang maupun mutiara yang indah tersebut lebih dari semua yang mereka miliki. Begitulah sikap yang seharusnya dalam diri kita terhadap kerajaan Allah. Kerajaan Allah haruslah menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Kalau orang bertanya, apakah arti dari memprioritaskan kerajaan Allah ini? Inilah jawaban yang sederhana terhadap pertanyaan tersebut. Memprioritaskan kerajaan Allah artinya adalah memprioritaskan Allah sang raja dalam kerajaannya lebih dari semuanya. Memprioritaskan Allah lebih daripada pekerjaan kita, lebih daripada karir kita, lebih daripada keinginan kita, lebih daripada semuanya. Tentang hal ini perlu kita ingat bahwa sebagaimana kedua orang tadi tidak mengalami kerugian karena memprioritaskan harta yang terpendam maupun mutiara yang indah, demikianlah orang yang memprioritaskan Allah atau kerajaannya tidak akan dirugikan. Malahan sebaliknya, mereka akan mengalami keuntungan. Hal ini mengingatkan saya kepada Nugroho, seorang kenalan saya di Surabaya. Yang bersangkutan adalah seorang pelukis. Semua yang ia lukis adalah khotbah-khotbah yang ia dengar di gereja. Sebagai contoh, ia mendengar khotbah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Maka ia melukis 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Ia mendengar khotbah tentang akhir zaman. Maka ia menulis gambar seekor kuda putih. Kuda putih yang disebut di dalam kitab Wahyu. Suatu hari ia mengikuti lomba pelukis muda se-ASEAN. Perlombaan ini diawali dengan babak penyisian di setiap negara anggota ASEAN. Sebelum pemenang lomba untuk Indonesia diumumkan, Nugroho dipanggil oleh panitia. Kepada yang bersangkutan, panitia berkata, "Nuk, seharusnya hasil lukisanmu ini menjadi juara nomor 1. Tapi ada masalah, yaitu judul dari lukisanmu." Apakah judul dari lukisan karya Nugroho? Ini judulnya, yaitu Yesus. Panitia tadi berkata, bisakah judul lukisanmu ini diubah? Bukan Yesus, tapi Nabi atau apa saja. Nugroho menjawab, bagi saya Yesus adalah Yesus. Saya tidak dapat mengubahnya. Alhasil, ketika juara lomba tingkat Indonesia diumumkan, lukisan karya Nugroho urung menjadi juara pertama, namun menjadi juara kedua.
Yaitu karena Nugroho tidak mau mengubah judul dari lukisannya. Babak berikutnya, juara pertama dan juara kedua dari setiap negara dilombakan untuk tingkat ASEAN. Berarti hasil lukisan Nugroho juga ikut dilombakan di tingkat tersebut. Ketika hasil perlombaan tingkat ASEAN diumumkan, saudara tahu lukisan siapa yang menjadi juara pertama? Lukisan hasil karya Nugroho. Lukisan yang sebelumnya ditempatkan menjadi juara kedua di Indonesia, sekarang menjadi juara pertama untuk tingkat ASEAN. Lukisan Yesus menjadi juara pertama tingkat ASEAN. Sejak saat itu, nama Nugroho menanjak menjadi salah seorang pelukis yang cukup dikenal di negeri kita. Ya, orang yang memprioritaskan Allah dan kerajaannya tidak akan rugi. Sama seperti yang Yesus katakan dan dicatat di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya prioritaskan kerajaan Allah lebih dari yang lain. Maka semua yang kita perlukan akan Tuhan tambahkan kepada diri kita. Singkat kata, dengan mengutamakan kerajaan Allah, kita tidak akan pernah menjadi rugi. Kalau saudara percaya akan hal ini, tulislah pernyataan imanmu pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Tulis kalimat, mengutamakan kerajaan Allah, kita tidak akan pernah rugi. Atau kalimat yang dapat saudara susun sendiri. Melalui langkah yang sederhana itu, yaitu dengan menulis pernyataan imanmu pada kolom komen di YouTube channel ini, Anda meneguhkan imanmu sendiri. Sekarang, prinsip yang kedua, yaitu bahwa kerajaan Allah menuntut penyerahan dari seluruh hidup kita. Saya ulang, kerajaan Allah menuntut penyerahan dari seluruh hidup kita. Seperti yang telah saya utarakan di awal uraian firman Tuhan ini. Bahwa untuk diselamatkan, kita tidak perlu membayar apapun juga. Karena Yesus telah membayarnya bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Namun untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, yaitu hidup dengan menempatkan Allah sebagai Raja dalam kehidupan kita, maka kita harus bersedia menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Prinsip ini dikemukakan oleh Tuhan Yesus dengan menggambarkan tentang apa yang harus dibayar oleh kedua orang di dalam perumpamaan yang ia ajarkan tadi. Di ayat 44 ditulis bahwa orang yang pertama, yaitu yang menemukan harta yang terpendam di ladang, menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian juga dengan orang yang kedua, yaitu pedagang yang mencari mutiara yang indah dan berharga tadi. Di ayat 46 ditulis bahwa yang bersangkutan menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Masing-masing mereka menjual semua yang mereka miliki. Semua. Bukan sebagian besar apalagi sebagian kecil dari harta yang mereka miliki. Bukan. Namun semua yang mereka punyai. Dengan cara demikian Yesus menggambarkan. Apabila orang ingin hidup menjadi pengikutnya atau menjadi muridnya, yaitu hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kerajaan Allah, maka tidak ada alternatif yang lain. Yang bersangkutan harus hidup dalam komitmen yang sepenuh kepada Tuhan. Bukan setengah komitmen, bukan agak berkomitmen, namun berkomitmen dengan sepenuh. Komitmen seperti itulah yang telah dibayar oleh Dietrich Bonhoeffer, hamba Tuhan dari Jerman yang hidup pada era Perang Dunia Kedua. Melihat kekejaman dari pemerintah Nazi Jerman, secara terang-terangan ia menentang Adolf Hitler. Ia mengkritik kediktatoran Hitler karena hal itu tidak selaras dengan kebenaran Alkitab. Sebagai akibat, ia menjadi incaran dari pemerintah Nazi. Dan pada puncaknya ia ditangkap dan dihukum mati 1 bulan sebelum tentara Nazi Jerman menyerah kalah kepada tentara sekutu. Salah satu karya tulis yang terkenal dari Dietrich Bonhoeffer adalah bukunya yang diberi judul The Cost of Discipleship. Harga dari pemuritan. Dalam buku itu ia menulis tentang anugerah yang murahan.
Memang kita diselamatkan karena anugerah Allah dalam Kristus. Namun untuk benar-benar hidup sebagai pengikut Kristus atau muridnya, kita tidak boleh hidup dalam anugerah yang murahan. Anugerah murahan yang dijabarkan oleh Bonhoeffer dalam buku The Cost of Discipleship sebagai berikut. Cheap grace is grace without discipleship. Grace without the cross. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuridan. Anugerah tanpa salib. Memang untuk menjadi pengikut Kristus kita harus bersedia memikul salib. Itulah yang Yesus katakan dalam Matius pasal 16 ayat 24. Yaitu setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya berkata tidak terhadap kehendak diri sendiri. Itulah harga yang harus dibayar oleh setiap orang yang ingin mengikut Yesus. Yaitu menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Tuhan. Dengan demikian, kita meneladani doa Yesus di Taman Getsemani. Dengan berkata, bukan kehendakku ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Sikap seperti ini tidak cukup hanya dalam bentuk kata-kata yang kita ucapkan. Tetapi dalam perilaku kita, baik di rumah, di tempat kita bekerja, dalam pergaulan sehari-hari, dan tentunya dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kekristenan seperti itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Melalui orang-orang yang seperti itu, ia akan membawa perubahan atas dunia ini. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, yaitu bahwa kerajaan Allah menuntut harga yang sama bagi semua orang. Saya ulang, kerajaan Allah menuntut harga yang sama bagi semua orang. Memang orang yang pertama tidak secara sengaja mencari harta yang terpendam. Kalau ia menemukannya, dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah di luar sangkaan atau upayanya. Sedangkan orang yang kedua ditulis di ayat 45 bahwa ia dengan sengaja mencari mutiara yang indah. Sehingga kalau si pedagang ini menemukannya, hal itu adalah karena memang merupakan tujuan dari perjalanan yang ia lakukan. Namun, walaupun proses bagaimana mereka menemukannya berbeda satu sama yang lain, tetap kedua mereka harus membayar harga yang sama. Baik orang yang pertama, yaitu yang menemukan harta yang terpendam di ladang, maupun orang yang kedua, yaitu pedagang yang mencari mutiara yang indah, harus membayarnya dengan seluruh yang mereka miliki. Di ayat 44 ditulis bahwa orang yang pertama menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula di ayat 46 dicatat bahwa orang yang kedua juga menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Bagi orang yang pertama, kalau ia dapat bertemu dengan harta yang terpendam, hal itu adalah karena anugerah. Sebab sama sekali bukan karena upayanya. Demikian juga bagi orang yang kedua. Walaupun memang ia menginginkan mutiara yang indah, namun kalau bukan karena anugerah, ia tidak akan pernah menemukannya. Kedua-duanya, baik yang menemukan harta yang terpendam, maupun yang bertemu dengan mutiara yang indah, sama-sama hidup karena anugerah. Demikian pula, kalau kita ini diselamatkan, hal itu adalah karena anugerah. Tetapi seperti yang ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer dalam buku The Cost of Discipleship tadi, bukan berarti dengan demikian kita tidak perlu membayar harga dari pemuridan. Memang ada orang yang menerima Yesus karena secara tidak sengaja mendengar berita Injil. Sebagai contoh, salah seorang anggota jemaat kita yang berprofesi sebagai mandor proyek pembangunan. Suatu sore selesai bekerja di salah satu proyek di tengah kota Bandung, ia berdiri di pinggir jalan menunggu angkutan umum. Mendadak sebuah mobil lewat di depannya. Dan penumpang dalam mobil itu membuang sebuah bungkusan ke trotoar dekat tempat mandor itu sedang berdiri. Karena merasa penasaran, si mandor ini mengambil bungkusan tersebut. Belum sempat membukanya,
Datanglah angkutan umum yang ia tunggu. Maka segeralah ia naik ke dalam angkutan umum itu sambil membawa bungkusan tadi. Sesampainya di rumah, dibukanya bungkusan tersebut. Dan ternyata isinya adalah sebuah Alkitab. Dibacanya Alkitab itu. Semakin lama isinya semakin menarik hatinya. Singkat cerita, ia berjumpa dengan kasih Allah di dalam Yesus melalui Alkitab yang ia baca. Sekarang, ia menjadi seorang pengikut Kristus. Yang bersangkutan sama seperti orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Yaitu bertemu secara tidak sengaja. Tetapi saya juga mengenal seseorang yang menjadi pengikut Kristus. Karena ia memang ingin mengetahui siapakah Kristus itu. Saat itu ia masih duduk di bangku SMP. Suatu siang ia melihat beberapa orang ibu dengan wajah yang berseri-seri keluar dari gedung gereja dekat tempat ia bersekolah. Hatinya jadi ingin mengetahui apa yang menyebabkan wajah mereka berseri-seri. Oleh sebab itu, minggu berikutnya dengan sengaja ia menyelinap keluar dari kelas dan datang ke gedung gereja tadi untuk melihat apa yang dilakukan oleh para ibu tadi di dalamnya. Ternyata ibu-ibu itu sedang mengikuti ibadah khusus untuk kaum perempuan. Saat itu khotbah sedang disampaikan. Khotbah untuk kaum ibu. Namun tak bagaimana, kenalan saya ini, seorang bocah laki-laki yang masih duduk di bangku SMP, merasa bahwa kata-kata yang diucapkan dalam khotbah tersebut mengena di hatinya. Singkat cerita, ia pun menjadi seorang pengikut Kristus. Bahkan di kemudian hari, ia menyerahkan dirinya menjadi seorang hamba Tuhan. Orang ini hampir sama seperti pedagang yang mencari mutiara yang indah tadi. Dengan sengaja ia mencarinya. Tentu sang mandor yang secara tidak sengaja bertemu dengan Yesus melalui Alkitab yang dibuang tadi, maupun bocah SMP yang dengan sengaja ingin mengetahui mengapa ibu-ibu yang keluar dari gedung gereja tadi wajahnya berseri-seri menjadi pengikut Kristus hanya karena anugerah Allah. Proses mereka untuk bertemu dengan Yesus berbeda. Namun harga yang mereka bayar adalah sama, yaitu menyerahkan seluruh hidup mereka kepada kehendak Tuhan. Memang kerajaan Allah menuntut harga yang sama bagi semua orang, yaitu seluruh kehidupan mereka. Harga seperti itulah yang telah dibayar oleh Siti Stadt yang telah saya sebut namanya di awal uraian firman Tuhan ini. Siti Stadt yang berkata bahwa a chocolate soldier Christian adalah orang Kristen yang bagaikan permen coklat yang kalau terkena udara panas langsung meleleh. Siti Stadt dilahirkan dalam keluarga yang kaya di Inggris di pertengahan abad ke-19. Ia menempuh pendidikan tinggi di Cambridge, salah satu perguruan tinggi terbaik di negara itu. Sementara itu, ia juga menjadi seorang atlet olahraga kriket, salah satu cabang olahraga yang sangat populer di Inggris. Bahkan ia menjadi anggota tim nasional Inggris yang memenangkan pertandingan kriket yang sangat bergengsi di Ashes di Australia pada tahun 1882. Dengan demikian, masa depan yang sangat gemilang sebagai seorang atlet kriket nasional Inggris terbentang lebar di hadapannya. Namun panggilan Allah untuk menyerahkan hidup menjadi seorang utusan Injil memenuhi hatinya. Sehingga ia mengambil keputusan untuk meninggalkan karier yang gemilang sebagai atlet nasional dan berangkat sebagai utusan Injil ke Tiongkok pada tahun 1885. Ia dikenang orang sampai hari ini sebagai salah satu pribadi yang sangat berpengaruh dalam dunia misi. Ia berkata, "If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him." Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan mati bagi diriku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagi diriku yang dapat kulakukan bagi Tuhan. Kalimat tersebut telah membakar hati banyak orang muda untuk mengikuti teladannya, yaitu menjadi utusan Injil. Benar, untuk diselamatkan kita tidak perlu membayar apapun juga. Namun untuk menjadi murid Kristus, kita harus membayarnya dengan seluruh hidup kita. It will cost you everything. Bersediakah saudara? Sebelum saya berdoa,
Mari kita mengambil waktu teduh sejenak dan jawablah pertanyaan itu kepada Tuhan secara pribadi. It will cost you everything. Bersediakah dirimu? Jawablah secara pribadi sementara kita mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kami dari dosa dan hukuman dosa, Engkau telah membayarnya dengan seluruh dirimu. Dengan mengorbankan dirimu di kayu salib bagi kami, manusia yang seharusnya binasa. Engkau membayarnya bagi kami, sehingga kami tidak perlu membayar apapun juga. Tetapi di saat yang sama Engkau memanggil kami untuk menjadi pengikut-Mu. Dan untuk itu kami harus rela meninggalkan semua yang lama dalam hidup ini. Meninggalkan kehidupan kami yang gelap dan memenuhi panggilan-Mu. Bukan lagi hidup menurut kehendak kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tetapi menundukkan kehendak kami. Dan berkata, bukan kehendak-Ku ya Tuhan. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam diriku. Tuhan Yesus, tolong kami oleh roh dan anugerah-Mu, agar kami berani bersedia melangkah, membayar harga itu dengan seluruh hidup kami. Hidup dalam komitmen yang penuh kepada Tuhan. Apapun harganya, sekali kami ikut Yesus, kami akan ikut Engkau sampai selamanya. Tanpa mundur, tanpa menjadi kendur, oleh karena pertolongan dari roh-Mu. Sekarang saya berdoa untuk setiap orang yang sedang mendengarkan uraian firman Tuhan ini. Sama hati mereka dengan roh-Mu. Dan biar kebenaran firman-Mu memerdekakan mereka. Hidup sebagaimana harusnya mereka hidup. Hidup di dalam rancangan Tuhan. Hidup memprioritaskan kerajaan Allah. Hidup memprioritaskan kehendak Tuhan lebih dari semuanya. Berani bayar harga sampai kepada akhir dari kehidupan ini. Dan kami percaya, kalau kami menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sepenuh, kami tidak akan pernah rugi. Kami tidak akan pernah rugi. Sebab hidup bersama dengan Tuhan, perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidup kami dan melalui diri kami. Itu sebabnya saya berdoa saat ini. Ulurkan tangan-Mu yang meneguhkan dan menguatkan itu. Ulurkan tangan-Mu yang menuntun dan menyertai kami. Karena bersama dengan Engkau, kami akan lihat perkara-perkara besar itu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Sekali lagi saya berdoa. Ulurkan tangan kuasa-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang menjamin masa depan itu. Dan di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa. Amin. Di dalam masa yang tidak mudah ini, sebagian besar dari kita rindu untuk dapat didoakan atas pergumulan tertentu. So, bagi kalian yang memiliki prayer request, gereja kita menyediakan layanan helpline doa. Kalian dapat mengirimkan beban doa kalian ke nomor WA 0811 841 765. Pengenalan akan Allah merupakan kunci untuk tetap kuat di masa sukar, serta memiliki tujuan hidup yang bermakna.
Oleh karena itu, jangan lewatkan pelajaran pola hidup dalam Kerajaan Allah bersama Dr. Bambang Wijaya yang akan diadakan secara online. Kalian akan dibimbing dalam kelompok-kelompok kecil agar kalian dapat semakin bertumbuh secara rohani. Kalian bisa mendaftarkan diri kalian untuk mengikuti kelas ini melalui WA ke nomor 0813 2093 2995. Telah tersedia buku ibadah harian jilid kedua untuk periode bulan April sampai Juni yang akan menolong kita untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Dapatkan buku ibadah harian dengan menghubungi nomor 0811 588 580 melalui WA. Sebentar kita akan mengambil waktu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sebagai ucapan syukur atas pemeliharaannya yang begitu nyata di sepanjang musim kehidupan kita. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan, kalian dapat memberi dengan cara mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di layar, atau alternatif lainnya, kalian juga dapat memberi melalui e-wallet dengan cara scan QR Code yang ada di layar kalian. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian dapat pause video ini terlebih dahulu. Untuk info terupdate tentang kegiatan gereja kita, kalian dapat mengeceknya di website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di GKPB Fajar Pengharapan. Thanks for joining us in this online service today. Jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe, stay healthy, and see you next week. God bless you. Saudara-saudari, bukti kebangkitan Kristus dari kematian menunjukkan kuasa-Nya yang begitu besar sehingga memberikan kita pengharapan untuk berani melangkah tanpa rasa takut. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kebangkitan-Mu memberikan kami keberanian untuk melangkah dengan tanpa rasa takut. Oleh karena itu, kami minta Roh Kudus untuk memimpin kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk setiap relasi, keluarga, dan pekerjaan, biar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang akan dan sudah diberikan, biar ini semua bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk